Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Faizah binti Syahbudin, kemudian juga kepada Bapak Dr. Rasim MT selaku dosen dari mata kuliah Teknik Multimedia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Kemudian rekan saya ada Bapak Asep Indra Niagara dan juga Ibu Maya Marantika. Di kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi desain interaksi mengenai aplikasi atau games atau permainan yang dinamakan permainan tersebut adalah AutiKids. Apa itu AutiKids? Nanti kita akan bahas mengenai aplikasi atau game ini. Namun sebelum itu, saya informasikan terlebih dahulu bahwa kedua rekan saya, yaitu Pak Asep Indra Niagara dan juga Ibu Maya Marantika, pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir untuk mempresentasikan mengenai evaluasi desain interaksi ini karena memang sedang ada kegiatan di luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan dan juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Zoom gitu ya, atau presentasi secara bersama-sama via online. Maka dari itu mungkin saya akan mewakili beliau semua mengenai evaluasi desain interaksi ini. Nah, baik. Yang pertama ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu AutiKids ya. Jadi AutiKids di sini adalah sebuah aplikasi atau permainan untuk mendeteksi autisme, ya. Nah, apakah orang tersebut atau misalkan pengguna tersebut tergolong ke dalam autis ataukah tidak. Nah, aplikasi ini dibuat oleh UTM Malaysia atau University Technical Malaysia gitu ya. Nah, kemudian aplikasi ini juga dihargai sekitar $4,99 atau mungkin jika dirupiahkan itu sekitar Rp70.281 ya. Nah, di game AutiKids ini itu ada 5 game modul ya, atau 5 jenis permainan yang bisa dilakukan atau bisa dimainkan oleh penggunanya. Nanti kita akan coba lihat 5 permainan ini ada permainan apa saja, kemudian manfaatnya serta untuk apa itu permainannya, atau lebih jelasnya mengenai deskripsi permainannya itu seperti apa. Baik. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan 5 game tersebut ya. Yang pertama itu ada visual discrimination ya. Nah, yang kedua ada spatial relationship. Kemudian ada form constantly, kemudian ada form visual memory, kemudian juga ada yang terakhir adalah visual closure. Nah, di kelima game ini tentu mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ini ada visual discrimination. Nah, di permainan ini pengguna aplikasi harus mencari gambar yang sesuai atau sama dengan gambar yang bentuknya dibuat samar. Kemudian pengguna menggeser gambar yang sesuai kepada bentuk yang sama tersebut. Jadi nanti di sini misalkan bisa dilihat ada gambar mirip udang ya. Jadi nanti si pengguna harus melihat dari keempat pilihan gambar tersebut apakah ada yang mirip dengan gambar yang disamarkan ini atau yang berwarna gelap ini. Sehingga nanti dari gambar ini dia geser ke bentuk yang gelap ini sehingga menjadi suatu gambar yang match atau sama gitu ya, antara gambar yang ada di bagian yang gelap ini dengan gambar yang dipilih ya. Nah, itu mengenai visual discrimination. Nah, kemudian yang kedua itu ada spatial relationship. Nah, untuk spatial relationship ini pengguna aplikasi harus mengidentifikasi dulu gambar yang berbeda dari gambar yang ditampilkan. Nah, kita tinggal pilih saja apakah gambar yang berbeda tersebut yang mana gitu. Sehingga kita tinggal ketuk saja atau kita tinggal tahan saja
atau kita tinggal sentuh saja. Nah, misalkan ini ada contoh, di sini ada 4 gambar ikan. Nah, yang 3-nya menghadap ke sebelah kiri saya ya. Nah, seperti ini. Yang ini 1, 2, 3 dan yang satunya menghadap ke kanan. Maka jawaban yang benar dari gambar ini atau dari permainan spesial relationship ini adalah yang menghadap ke sebelah kanan saya. Artinya dari keempat gambar ini ada satu gambar yang berbeda. Nah, ini yang harus dipilih ya atau disentuh. Nah, kemudian yang ketiga ada form constantly. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, mirip-mirip dengan yang special relationship sebenarnya ya. Nah, kalau yang form constantly itu pengguna aplikasi harus mengidentifikasi objek atau gambar yang berbeda ukurannya. Nah, kalau yang ini berbeda bentuknya, kalau yang form constantly itu berbeda ukurannya ya, berbeda ukurannya. Nah, kemudian dibandingkan dengan objek atau gambar yang lain, kemudian objek atau gambar tersebut disentuh atau misalkan ditahan ya atau ditekan, itu bisa ya, sehingga kita bisa melihat gambar yang mana yang berbeda ukurannya dari gambar yang ditampilkan. Nah, di sini contohnya ada 4 gambar. Ketika kita lihat untuk yang 3 gambar pertama ini ukurannya sama, tetapi untuk yang terakhir itu agak kecil, sehingga yang harus kita pilih adalah gambar yang paling kecil ini ukurannya. Nah, nanti yang muncul berbeda-beda, ada yang paling besar dan sejenisnya ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah form visual memory. Nah, di permainan yang keempat ini ya, pengguna aplikasi harus mengingat hewan apa yang muncul pada animasi sebelumnya. Nah, kemudian nanti akan dimunculkan lagi beberapa pilihan hewan. Nah, hewan yang sesuai dengan apa yang tadi muncul sebelumnya itu kita pindahkan ke bagian apa yang dipikirkan. Jadi nanti si bagian karakter ini dia akan melihat hewan yang ada di sekitarnya, kemudian nanti setelah berpindah tempat dia disuruh mengingat kembali hewan apa yang dia lihat sebelumnya itu. Nah, misalkan di sini melihat gajah ya. Nah, kemudian nanti akan pindah ke halaman berikutnya, dia akan ditampilkan beberapa hewan, ada gajah, harimau mungkin dan lain sebagainya. Nanti dipilih hewan apa yang tadi sebelumnya pernah dilihat oleh si karakter ini. Nah, nanti kita tinggal geser saja si hewan tersebut. Nah, dan yang terakhir ada visual closure. Nah, ini melengkapi puzzle atau menyusun puzzle. Dari 4 gambar ini disusun di bagian bawah ini, seharusnya gambarnya seperti apa yang ideal ya. Nah, seperti halnya yang gambar ini kita bisa pindahkan. Nah, ini yang paling bawah sebelah kiri, atasnya yang sebelah sini, kemudian ini juga di sebelah bawah kanan, nanti yang ini di bagian atas kanan. Nah, pokoknya nanti si gambar ini menjadi satu gambar yang utuh, jadi membentuk sebuah gambar yang benar dari puzzle-puzzle yang terpisah ini. Nah, itu gambaran umum mengenai 5 games yang ada pada aplikasi atau game Autikids ya. Nah, setelah bermain ke-5 game ini ya, nanti akan muncul hasil ya, screening autis, di mana ada student report, gitu ya, mengenai hasil tes dia. Nah, namanya siapa, kemudian skornya berapa. Nah, kemudian nanti ada penjelasannya di sini. Nah, kita tinggal melihat saja dari penjelasannya itu kita tergolong seperti apa. Ya. Nah, itu mungkin gambaran singkat mengenai aplikasi Autikids. Aplikasi ini luar biasa ya, bagus sekali untuk orang-orang atau siswa Autikids jika misalkan diterapkan di sekolah ya, siswa autis maksudnya gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sehingga kita dapat mendeteksi secara dini mengenai apakah siswa tersebut autis ataukah tidak gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan coba evaluasi dari aplikasi atau game Autikids tersebut menggunakan metode heuristic evaluation. Nah, ini yang menemukannya adalah Jacob Nielsen ya.
Nah, ada 10 prinsip heuristic evaluation yang dapat kita lakukan untuk mengevaluasi si aplikasi. Nah, yang pertama itu ada visibility of system status atau feedback. Nah, di mana prinsip ini harus mengharuskan, maksudnya ya, sistem itu memberikan feedback berupa animasi, suara, warna, gambar, dan teks. Nah, jadi harus ada feedbacknya gitu ya. Nah, feedbacknya silakan bentuknya apa saja, baik itu animasi, suara, warna, gambar, ataupun juga teks. Ya, kemudian ada match between system and the real world, ya, metafor. Nah, di mana prinsip ini mengharuskan sistem menggunakan kata atau frasa yang mudah dipahami. Artinya bahasa-bahasanya mudah dipahami, sehingga ketika kita menggunakan games tersebut, kita tidak kesulitan lagi dalam mengartikan maksudnya apa ya ini, gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, sehingga ada heuristic evaluation yang kedua adalah match between system and the real world, gitu ya. Nah, yang ketiganya ada user control freedom, ya, navigation. Nah, di mana prinsip ini mengharuskan sistem memberikan pilihan emergensi. Nah, kadangkala ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, si aplikasi tersebut itu hang, gitu ya, atau tanpa bisa dilakukan apapun. Nah, kadang kita bingung harus seperti apa, gitu ya, harus bagaimana ini, apakah kita tekan home, ataukah kita matikan handphonenya kalau misalkan kita main di handphone, ataukah bagaimana, gitu ya. Nah, itu harus ada navigasi untuk menentukan atau memberikan pilihan emergensi ketika kita ingin meng-close sebuah aplikasi atau games. Yang berikutnya ada konsistensi and standar. Jadi prinsip ini mengharuskan sistem memiliki kekonsistenan dalam hal desain, penggunaan bahasa, dan penyampaian error. Nah, ini juga harus sama, gitu ya. Jadi tidak boleh kita asal-asalan. Ya, kadang oke, kadang okay, kadang yes. Nah, itu juga itu tidak konsisten berarti, ya. Nah, nanti kita akan coba lihat apakah di aplikasi OTKids ini ada untuk hal-hal ini ataukah tidak. Nah, yang berikutnya ada error prevention. Ini juga mengharuskan sistem menghindari kesalahan. Kemudian ada recognition rather than recall. Nah, prinsip ini mengharuskan sistem memberikan objek, aksi, dan pilihan harus jelas, ya. Nah, kemudian ada flexibility and efficiency of use, di mana prinsip ini mengharuskan sistem membedakan pengguna yang mahir ataupun pengguna yang masih pemula, gitu ya. Ada nih dijelasin. Nah, kemudian aesthetic and minimalist design. Ya, desainnya tidak perlu ramai atau tidak perlu banyak atribut yang mungkin itu malah menjadi tidak indah, ya, untuk sebuah aplikasi atau gamenya. Sehingga didesain yang minimalis saja, tetapi informasi yang disampaikan itu ada, gitu ya, atau tepat, gitu. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada help user recognize dialogue and recover from error, gitu ya. Nah, ini prinsip ini mengharuskan sistem tidak harus membuat pertanyaan terhadap penggunaan sistem. Nah, ini juga sih sebenarnya mirip-mirip ke ini nih, ke bagian yang match between. Jadi kita itu ketika menggunakan aplikasi atau gamesnya, kita udah paham alurnya seperti apa, gitu ya. Bagaimana alur, tanpa kita harus bertanya-tanya ini gimana cara mainnya, gitu ya. Nah, tanpa harus bertanya-tanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah help and documentation. Ini wajib sekali ketika kita membuat sebuah aplikasi, itu wajib ada help and documentation. Ini sangat penting. Karena di aplikasi itu sekalipun sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada, tetap dokumentasi itu perlu, ya, sebagai bentuk ketika ada kesulitan atau ada hal-hal lain yang mungkin tentunya pasti ada lah, gitu ya, kekurangannya, maka dokumentasi sangat diperlukan sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, di evaluasi OTKids ini, dari 10 prinsip itu kita akan coba kupas satu persatu. Apakah semuanya ada, ya? Apakah semuanya harus dievaluasi ataukah tidak? Nah, yang pertama itu ada visibility of system status, di mana di bagian ini kita mengharuskan sistem itu menginformasikan feedback yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu, ya, umpan baliknya apa, ya, bisa berupa animasi, warna, ataupun suara, gambar, dan teks. Nah, di bagian game visual discrimination, mungkin di bagian yang lain juga ada, ya,
Tapi saya soroti di bagian yang pertama, itu game 1 visual discrimination. Ketika kita mendrag ya atau menggeser gambar dari gambar yang gelap ini ya, kemudian kita geserkan ke sana, maka si aplikasi ini tetap berjalan ya. Aplikasi ini tetap berjalan. Kemudian nanti pada saat ditarik, dia akan melemparkan kembali apa yang dia pancing ya, apa yang dia pancing. Nah, sehingga sebenarnya itu kurang efektif kalau menurut kelompok kami gitu ya. Seharusnya gimana? Seharusnya ada Victor is wrong. Jadi ketika si gambar, nah misalkan ini gambarnya cumi-cumi ya, nah atau ubur-ubur gitu ya, ini ketika saya pilih gambarnya misalkan kuda laut, maka ketika kuda laut digeser ke bagian gambar yang seharusnya ini dan gambarnya tidak sesuai, maka yang harus muncul adalah yang ini, Victor is wrong. Nah, dan nanti si pengguna mencoba kembali yang mana yang seharusnya yang benar. Nah, itu salah satu permasalahan divisibility of system status ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan masalahnya apa, deskripsi masalahnya apa. Nah, perbaikannya gimana? Perbaikannya tadi saya katakan bahwa tampilkan feedback kepada si pengguna bahwa itu gambarnya salah loh ya, Victor is wrong. Nah, itu gambarnya salah, jangan pakai yang itu, cari yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang di aplikasi ini aslinya, itu tidak ada feedback seperti itu. Jadi gambar salah pun ditarik aja ke pancingannya. Mungkin nanti ketika di bagian atas gitu ya, ketika ditarik, oh ternyata salah, maka mengembalikan kembali ke luar atau dilemparkan kembali bahwa gambarnya adalah salah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, match between system and the real world ya. Artinya ini bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh pengguna ya, atau katanya atau konsepnya itu mudah dipahami. Nah, di sini saya ambil contoh ketika kita sudah menyelesaikan sebuah games ya, misalkan satu modul game, contohlah game yang spatial relationship misalkan ya. Nah, suka muncul di sini well done. Ya. Kemudian ada icon atau ada karakter yang seperti ini. Ya. Nah, menurut saya penggunaan bahasa selesai setiap games tidak terbiasa digunakan dalam sebuah permainan. Ya, well done di sini mungkin ini versi kita ya, versi kelompok kami gitu. Bahwa kata well done di sini jarang digunakan dalam sebuah aplikasi atau games. Kemudian gimana sebaiknya ya kalau bahasa itu kurang atau jarang digunakan atau kurang familiar, maka perbaikannya adalah well done ini diganti. Nah, ini salah satu rekomendasi juga dari kelompok kami. Nah, sebaiknya ganti, jangan pakai well done tapi excellent ya. Nah, ini biasa mungkin kalau excellent, great ya. Nah, dan lain sebagainya, mungkin bisa dicari referensi lain terkait bahasa yang digunakan, tapi rata-rata excellent pasti ada. Nah, kemudian juga latarnya diganti, latarnya kira-kira seperti ini lebih baiknya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan replay atau next. Nah, bolehlah seperti ini kira-kira mungkin versi kita gitu ya. Baik, nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah user control and freedom navigation yang digunakan ketika aplikasi ini berjalan tidak sesuai dengan harapan, artinya ngehang misalkan ya. Nah, ketika saya cek di aplikasi OTKids ya, kemungkinan hangnya itu sangat kecil ya. Jadi saya tidak menemukan masalah mengenai user control freedom. Kemudian juga ketika ada pun itu bisa kita bisa langsung tekan tombol home di handphone kita tanpa kita kesulitan ya. Terkadang ada beberapa games atau aplikasi yang kita tekan tombol home pun dia tidak berubah gitu ya, artinya di sana-sana juga. Nah, makanya untuk hal-hal yang aplikasi seperti itu wajib tuh menggunakan user control and freedom ya. Tapi untuk aplikasi OTKids ini aman ya, user control and freedom tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah user control freedom. Nah, deskripsi masalahnya pun ya tidak bisa saya jelaskan karena tidak ada permasalahannya. Nah, mungkin ada sih saran perbaikan. Nah, ini sebenarnya opsional sih untuk saran perbaikan yang ini mah gitu ya.
bahwa penggunaan warna dan icon close atau tutup aplikasi dibuat lebih menarik dengan warna yang menyesuaikan dengan background aplikasi. Nah, mungkin itu supaya tidak terlalu mencolok ketika misalkan menggunakan background biru, warnanya merah misalkan. Nah, itu agak-agak mencolok juga gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang keempat ada konsistensi and standards ya. Maksudnya apa konsistensi and standar? Nah, si aplikasi itu harus konsisten terhadap apa yang dibuatnya. Nah, kemudian juga desain yang digunakan juga harus sesuai ya, harus ada standarnya. Nah, di sini saya menemukan penggunaan bahasa yang tidak konsisten pada tombol salah satunya ya. Nah, misalkan yang mana? Pada halaman awal terdapat tombol dengan kata go. Nah, yang ini nih. Ketika pertama kali AutoKit dijalankan. Selanjutnya ada kata lain yang muncul, play now. Nah, yang ini. Tombol yang berbeda tersebut menjadi ambigu karena keduanya menandakan untuk memulai permainan. Tetapi pada kenyataannya permainan belum dimulai. Nah, memang agak bingung ketika mengklik go, apakah langsung main game ataukah tidak? Oh, ternyata tidak. Adanya juga di play now. Ketika di play now tidak main juga, harus milih dulu gitu ya. Nah, harus milih dulu, makanya menurut saya ada keambiguan ya terhadap konsistensi dan standar ya. Berarti tidak konsisten. Nah, sebaiknya gimana? Penggunaan kata go atau play now diubah dan disesuaikan dengan halaman tersebut. Nah, alternatifnya dapat menggunakan kata next. Nah, di bagian depan ini boleh sebenarnya pakai next misalkan, supaya menandakan bahwa oh, setelah ini ada hal lain yang harus dilewati, tidak langsung main gitu. Nah, itu mungkin untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, error prevention. Atau error prevention ini adalah perancangan sistem itu mencegah terjadinya error ya, terjadinya kesalahan. Nah, saya sudah menggunakan aplikasi AutoKit ini, ternyata memang sedikit sekali errornya. Tidak, bahkan bisa dikatakan tidak ada error yang muncul. Itu lebih kepada konsepan saja gitu ya, bukan error sebenarnya, hanya konsepnya saja yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi untuk error prevention, masalah, deskripsi masalah dan saran perbaikannya tidak ada gitu ya. Nah, yang keenam itu recognition rather than recall ya. Nah, ini maksudnya adalah di mana prinsip ini pembuatan itu atau misalkan aplikasi yang dibuat itu mengenai objek, aksi dan pilihannya harus jelas terlihat ya, sehingga pengguna itu tidak mengingat-ingat informasi dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Dan informasi yang disampaikan juga harus dapat mudah diakses oleh pengguna. Nah, di aplikasi AutoKit ini saya tidak menemukan kesulitan ya, atau saya tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan recognition rather than recall, bahwa memang di aplikasi AutoKit ini sudah jelas ya kapan kita melanjutkan ya setelah main game 1 ke game 2 ke game 3. Adapun tadi di awal gitu ya mengenai tombol itu ketidakkonsistenan, yaitu beda ranah gitu ya, beda penilaian ya. Itu dalam sudut pandang penggunaan kata. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Nah, di mana prinsip ini harus mengakomodasi pengguna yang sudah ahli ataupun yang pemula. Nah, ada masalah di AutoKit ini bahwa tidak ada level permainan untuk pengguna yang sudah ahli ataupun pengguna pemula. Nah, sehingga ketika kita main game 1, game 2, game 3, game 4, game 5, mau pemula, mau yang sudah mahir, pasti soalnya atau misalkan kasusnya itu aja. Nah, jadi kita tidak ada level-levelnya. Nah, dari kelima modulnya itu seperti itu juga ya dari game-gamenya. Maka perbaikannya gimana? Perbaikannya itu adalah setiap modul diberikan level khusus untuk membedakan pengguna yang sudah mahir dan pengguna yang masih pemula. Jadi di ini dulu, dicek dulu gitu ya. Dia termasuk kategori yang sudah mahir ataukah tidak. Ya, kalau sudah mahir ya soalnya dibuat serumit mungkin gitu ya. Kemudian kalau yang pemula ya mungkin yang mudah-mudah saja. Nah, itu mungkin gamesnya harus seperti itu. Oke. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design ya. Tampilannya harus minimalis dan juga
menampilkan informasi, ya jelas ini memang tidak ada masalah. Untuk bagian ke-8 ini AutoKit sudah minimalis, sudah informasi yang disampaikan kepada pengguna itu sudah relevan gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Menurut kelompok kami, penggunaan karakter yang digunakan itu kurang menarik pengguna. Ya, kita bisa lihat sendiri untuk karakter pemeran utamanya ya, bentuknya seperti ini. Mungkin ini agak kurang menarik dari sisi penggunanya gitu ya. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya adalah karakter yang digunakan terkesan memiliki karakter yang jahat dan menyeramkan. Ya, kita bisa lihat di sini. Itu menurut perspektif kelompok kami gitu ya, bahwa ini karakternya agak menyeramkan atau jahat. Pergerakannya pun kaku gitu ya. Ketika jalan dan lain sebagainya itu kaku sekali. Sehingga sarannya gimana? Sarannya adalah penggunaan karakter yang lucu dan disesuaikan dengan gender pengguna. Sehingga di bagian awal sebaiknya ada pemilihan karakter berdasarkan gender terlebih dahulu supaya dapat menarik pengguna. Nah, di bagian sini kan sebenarnya ini temanya mancing terus ya. Nah, kalau misalkan penggunanya adalah perempuan itu kan agak kurang ideal gitu ya. Ketika contohnya itu mancing, ya mungkin bisa diberikan gendernya apa. Nanti ketika gendernya laki-laki oke lah ke mancing, tapi ketika gendernya perempuan ya mungkin ke hal lain ya, ke boneka misalkan, permainan yang lain yang kira-kiranya banyak digunakan oleh perempuan. Kemudian yang ke-10 ada help and documentation. Nah, ini juga sudah ada ya di aplikasi AutoKit ini, sehingga saya tidak menyoroti ada masalah untuk bagian yang ke-10 ini mengenai help and documentation gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi mengenai evaluasi yang sudah saya lihat di aplikasi AutoKit. Nah, ini rekomendasinya nih. Tadi saya sudah singgung-singgung sebenarnya untuk rekomendasi AutoKit ini. Nah, tapi ini untuk lebih jelasnya, nah, di bagian halaman awal ini, sebaiknya hilangkan tombol Go. Nah, ini kosong aja seperti ini. Terus gimana untuk selanjutnya? Ya ini seperti halnya iklan aja gitu ya, melewat saja. Jadi beberapa detik dia akan beralih sendiri ke halaman selanjutnya tanpa harus kita mengklik tombol Go. Karena untuk outdoor atau yang bikin aplikasi ini sepintas pun sebenarnya terlihat ya. Nah, mungkin hanya 5 atau paling lama 10 detik lah di halaman ini, dia akan otomatis pindah ke halaman berikutnya. Jadi hilangkan tombol Go-nya, biarkan aplikasi ini berjalan otomatis. Kemudian, nah ini tadi pilihan gender ya. Jadi sebelum memulai permainan kita pilih dulu gendernya laki-laki atau perempuan. Setelah di next nanti akan diarahkan ke persoalan atau kasus atau challenge yang diberikannya itu adalah sesuai gendernya seperti apa ya. Nah, supaya lebih ideal gitu ya, ketika laki-laki mancing maka perempuan misalkan bagian yang lainnya ya, masak ataupun yang lainnya itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin bisa lebih ditanyakan lagi ke psikolog mungkin ya, atau misalkan ke yang ahli di bidang ini terkait soal apa yang harus muncul untuk yang berbeda gender. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi yang pictures is wrong ya. Ketika ada kesalahan, memberitahu langsung bahwa itu gambarnya salah dan kita bisa mencoba lagi ya. Nah, kemudian ini feedback untuk excellent, pengganti well done gitu ya. Nah, kalau well done biasanya lebih kepada kemasakan kalau misalkan kita dengar gitu ya. Nah, mungkin bisa diganti dengan excellent ya, atau great, ataupun yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, kesimpulan dari aplikasi ini ya, kesimpulan dari aplikasi AutoKit ini, aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat luar biasa sekali dan bagus sekali jika diterapkan untuk siswa-siswa yang akan dideteksi atau untuk mendeteksi siswa-siswa yang autis ya. Nah, evaluasi yang saya lakukan tadi adalah dengan menggunakan 10 prinsip heuristik ya, evaluation ya. Jadi evaluasi heuristik ya. Tapi ini bersifat pragmatis gitu ya. Secara umum desain antarmuka interface pada aplikasi AutoKit ini sudah cukup baik ya.
secara desain sudah cukup baik. Mungkin ada beberapa tadi rekomendasi dari kelompok kami gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan jika memang sesuai dengan konsep Authy-Kids ini, maka bisa diterapkan. Tetapi jika memang tidak sesuai, mungkin ada beberapa evaluasi lain yang bisa diterapkan untuk Authy-Kids ya. Nah, kemudian yang ketiganya, penggunaan metode evaluasi lain untuk menghasilkan evaluasi yang lebih baik. Nah, ini lebih kepada saran. Ketika saya menggunakan atau kelompok kami menggunakan 10 prinsip heuristic evaluation, maka mungkin coba metode yang lain yang bisa digunakan untuk evaluasi sehingga bisa menjadi pembanding. Apakah prinsip evaluasi heuristik ini sudah sesuai dengan metode yang lain ataukah ada perbedaan. Nah, itu mungkin yang perlu dicari mengenai evaluasi dari Authy-Kids ini gitu ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait review aplikasi Authy-Kids serta rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan untuk perbaikan aplikasi atau game Authy-Kids ini ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Terima kasih Prof. Ija dan juga Pak Dr. Hasim ya, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mewakili apa yang kelompok kami sampaikan, mewakili Pak Asep Indra dan Ibu Maya juga gitu ya. Serta evaluasi yang diberikan ini menjadi saran dan masukan untuk pengembang Authy-Kids sehingga Authy-Kids ini menjadi aplikasi yang terbaik gitu ya, yang dapat digunakan oleh khalayak umum. Oke, itu saja mungkin dari kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.